Pada video ini, kami akan menjelaskan beberapa pemeriksaan yang digunakan untuk menunjang diagnosis gangguan tumbuh kembang pada anak. Pemeriksaan pertama yang akan kami lakukan yaitu pemeriksaan endokrinologi berupa anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kemudian pemeriksaan yang kedua yaitu menentukan rasio tinggi badan dengan panjang rentang tangan. Selanjutnya adalah perhitungan mid parental height dan tinggi potensi genetik. dan yang terakhir yaitu penentukan scoring Tanner. Nah, kita mulai ya videonya. Siang Ibu Dokter. Ya, selamat siang Ibu. Duduk Ibu Ade. Ya, makasih. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya dengan Dr. Sulesti. Kebetulan saya yang bertugas di klinik ini. Ibu dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Dita dong. Oh, Ibu Dita. Kalau Ade namanya siapa? Ya Ibu, di saat ini saya akan melakukan tanya jawab terkait dengan keluhan yang Karen alami. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia dong. Ibu, jadi kira-kira apa yang membuat Ibu bawa Karen ke klinik ini Ibu? Iya dong, jadi mau periksa dia pun perkembangan saja, barang di sekolahnya mungkin dia kelihatan kecil dari teman-temannya. Jadi Pada Karen ini dia punya bagian mata. Ini apakah di rumah itu dia tutup mata bagus, buka mata bagus, atau memang dia ada gangguan menutup dan membuka mata itu? memang ada, kalau ada gangguannya saya tidak tahu dok, cuma kadang dia sering tutup mata, sering tutup mata. Ibu, saya mau tanya lagi, kalau di rumah begitu, Karen ini biasa rasa gatal-gatal? Kalau di rumah biasanya juga gatal, dia sering garuk kok. Kemudian ada luka, biasanya lukanya sulit sembuh atau enggak gampang sembuh? Kadang itu sembuhnya lama. Ya, kalau Biasa di rumah itu Karen sering berkeringat kesel. iya, dia kalau habis bermain itu keringat banyak ya kan? Kalau bermain saja Kalau ya. bermain, Apakah ada benjolan di bagian leher? tidak dok, Tidak ada ya. tidak ada dok. Kalau Karen makan, dia sulit menelan atau tidak? Tidak dok. Tidak juga ya. Kalau biasanya dia bermain begitu atau Karen tidur, pernah tidak Karen merasakan sesak nafas? Tidak dok. Tidak juga ya. Karen ini pernah tidak dia merasa kayak gemetar, tangan gemetar, atau kaki gemetar? Tidak dok. Tidak pernah ya. Tidak. Tanya, kalau di rumah bapak atau ibu juga atau Karen punya kakak begitu, pernah tidak alami keluhan-keluhan yang tadi saya tanyakan kepada ibu? Tidak dok. Tidak juga ya ibu ya. Tanyakan juga riwayat kebiasaan pasien seperti kebiasaan makan dan olahraga. Kemudian lakukanlah cross-check dan tanyakan apakah masih ada informasi penting lainnya yang belum tersampaikan. Ya ibu, jadi dari hasil tanya jawab yang telah tadi saya lakukan, saya harus mengkonfirmasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada gangguan pada Karen dengan pemeriksaan fisik. Baik dok. Bagaimana pemeriksaannya dok? Jadi pemeriksaan fisik ini yang akan kami lakukan bertujuan untuk menilai apakah Karen ini dia mengalami gangguan pertumbuhan akibat hormonal ataukah memang dia mengalami gangguan pertumbuhan karena kekurangan nutrisi. Saat ini, saya akan melakukan pemeriksaan endokrinologi pada anak yang dimulai dari inspeksi, auskultasi, dan juga palpasi. Pertama, kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi. Pada inspeksi, yang pertama kita nilai adalah penampilan umum dari pasien. Apakah pasien tampak sakit berat, sakit sedang, atau sakit ringan. Lakukan pemeriksaan wajah. Pada wajah, kita fokuskan apakah terdapat abnormalitas dari struktur, bentuk, ekspresi wajah seperti dahi, rahang, dan juga bibir. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada mata. Pada mata, perhatikan
apakah adanya exophthalmos, apakah ada edema kelopak mata, bagaimana gerakan kelopak mata, dan memejamkan mata. Adik bisa dipejamkan matanya. Pemeriksaan pada daerah leher. Pada daerah leher, kita amati bentuk leher, apakah tampak membesar, simetris atau asimetris, bagaimana warna kulit sekitar, apakah terjadi hiper atau hipopigmentasi, dan apakah keadaan itu merata. Kemudian amatilah adanya pembesaran kelenjar tiroid dengan meminta pasien untuk mengekstensikan kepala dan gerakan menelan. Kemudian pemeriksaan kita lanjutkan pada daerah aksila dan juga pada daerah dada. Adik, kita angkat sedikit bajunya ya. Kita amati pada daerah aksila dan juga daerah dada, apakah terdapat pertumbuhan rambut yang berlebihan atau tidak. Kita akan melanjutkan pemeriksaan auskultasi dengan meminta pasien untuk duduk. Adik, kita duduk dulu ya. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan auskultasi untuk mendengar apakah terdengar bruit atau tidak. Selanjutnya, kita akan melakukan palpasi pada kelenjar tiroid. Pertama, kita akan identifikasi cartilago tiroid, membran tirokrikoidoid, dan cartilago krikoid. Saat berdiri di sisi pasien, geser jari sehingga bagian palmar berhenti di daerah trakea dan permukaan dorsal ke arah musculus sternocleidomastoideus. Lobus ipsilateral dapat dipalpasi secara bersamaan dengan ibu jari atau dengan jari tangan lain. Jika berdiri di belakang pasien, identifikasi batas ismus dengan satu tangan, dan jika sudah berada di posisi, rasakan lobus tiroid pada sisi tersebut. Kemudian, letakkan jari tangan secara simetris pada sisi lain trakea, dan identifikasi setiap lobus pada saat pasien menelan. Adik bisa tolong menelan. Kartilago tiroid merupakan patokan untuk mempalpasi kelenjar tiroid. Jika pada pemeriksaan tiroid teraba, maka gambar dan ukur tiroid yang teraba pada leher untuk menentukan apakah ukuran tiroid masih dalam batas normal atau mengalami pembesaran. Jika terdapat goiter, ukur massa yang teraba dan juga ukur lingkar leher yang terbesar. Lakukan juga pemeriksaan fisik pada sistem lainnya seperti toraks, abdomen, dan muskuloskeletal yang berkaitan dengan adanya gangguan endokrinologi. Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi, kita tidak menemukan adanya kelainan yang mungkin menyebabkan gangguan pertumbuhan pada kelenjar pada saat ini. Jadi, saya akan membuatkan formulir pemeriksaan fungsi kelenjar tiroid berupa ST4 dan juga TSH untuk melihat apakah benar gangguan pertumbuhannya bukan akibat hormonal, yaitu pada kelenjar tiroidnya. Nah, selain itu juga, setelah ini kami akan melakukan pemeriksaan berupa pengukuran tinggi badan dan panjang rentang tangan dari Karen. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah tinggi badan Karen dengan panjang rentang tangannya dikatakan proporsional atau tidak. Apakah Ibu bersedia? Baik, dokter. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengukuran rasio tinggi badan dan juga rentang tangan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksesuaian antara tinggi badan dan juga panjang tangan dari anak Karen. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Baik Ibu, kita mulai pemeriksaannya ya. Ada Karen boleh berdiri? Iya dokter. Karen, sekarang dokter mau periksa tinggi badan dulu. Nanti Karen sadar ke dinding. Tumit rata sedikit. Oke. Kira pandangan lurus ke depan deh.
Nah, selanjutnya dokter mau ukur panjang telapak tangan. Karen mulai kayak begini, kayak dokter begini. Nanti Karen sangat ke belakang. Rapat, kayak tadi. Ya, rapat. Karen sudah rata tuh? Sekarang kata dokter ukur dulu ya. Ya, Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Jadi dari hasil pemeriksaan tadi saya dapatkan untuk tinggi badan Karen itu 108, sedangkan untuk panjang rentang tangan itu 110 cm. Nah, dari hasil ini dikatakan bahwa rasionya itu masih dalam batas normal, yaitu jika perbedaan antara panjang rentang tangan dengan tinggi badan itu tidak lebih dari 3 cm. Kalau lebih, berarti disebut sebagai keroyokan pendek unproportional akibat dari gangguan ini. Oh, begitu ya dok. Baik dok. Baik, Bu. Dari semua hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa kemungkinan adanya gangguan pertumbuhan oleh adik Karen saat ini bukan akibat gangguan hormonal. Tapi bisa saja Karen terlihat lebih kecil dibanding teman-temannya, mungkin karena akibat faktor genetik atau memang nutrisi yang tidak optimal. Kurva pertumbuhan CDC 2000 merupakan revisi dari kurva pertumbuhan National Center for Health Statistics tahun 1977. Kurva CDC ini digunakan sebagai referensi pertumbuhan yang menggambarkan pertumbuhan anak pada tempat dan waktu tertentu. Mid-parental height sendiri merupakan hasil kalkulasi berdasarkan tinggi orang tua yang akan menjadi tinggi yang diharapkan seorang individu. Ini merupakan rumus mid-parental height. Sedangkan tinggi potensi genetik merupakan perkiraan tinggi akhir atau tinggi anak saat dewasa nanti yang dihitung berdasarkan tinggi badan orang tua. Rumusnya yaitu mid-parental height ditambah dan dikurang 8,5. Berikut pemeriksaannya. Jadi Ibu, pemeriksaan selanjutnya itu kita akan mengisi kurva pertumbuhan CDC. Ini kurvanya ya Ibu. Jadi untuk pengisian kurva ini dilakukan dengan cara menghitung mid-parental height dan juga potensi tinggi genetik. Untuk mid-parental height itu adalah rata tinggi badan yang harus dicapai oleh adik Karen berdasarkan genetiknya. Sedangkan untuk potensi tinggi genetik adalah perkiraan tinggi akhir atau tinggi Karen saat dia dewasa berdasarkan tinggi badan ibu dan juga suami ibu. Sekarang saya hitungnya untuk tinggi badan dan juga tinggi badan ibu dan juga tinggi badan suami ibu. Boleh tahu tinggi badan ibu dan suami ibu berapa? Boleh dokter. Kalau tinggi badan saya 155 dokter. Kalau suami saya 155 dan 166. Ibu kita hitungnya mid-parental height-nya. Jadi tinggi badan ibu ayah tadi 166, kita tambah dengan tinggi badan ibu 155 dibagi 13. Kurang 13 dibagi 2, maaf ya Bu. Kemudian didapatkan hasil itu 308 dibagi 2, didapatkan 154 cm. Untuk hasilnya itu dapatkan 154 cm. Jadi ini disebut sebagai mid-parental height. Jadi untuk potensi genetiknya itu kita nanti akan tambahkan dan juga kurangkan dengan 8,5. Jadi hasilnya itu didapatkan 162,5 sampai 145,5. Nanti hasilnya ini akan saya masukkan dalam kurva pertumbuhan yang tadi saya sudah jelaskan pada Ibu. Iya dokter. Cara mengisi kurva pertumbuhan CDC dengan mid-parental height dan tinggi potensi genetik. Pertama, lengkapilah data pasien. Kemudian masukkanlah hasil mid-parental height ke dalam kurva dengan membuat garis, di mana hasilnya pada pasien ini 154 cm. Kemudian, masukkan juga hasil tinggi potensi genetiknya dengan cara yang sama, di mana hasilnya yaitu 145,5 cm sampai dengan 162,5 cm. Rentang ini merupakan tinggi badan anak sesuai dengan tinggi potensi genetiknya.
Kemudian, berikan tanda titik pada kurva sesuai dengan usia dan tinggi badan anak saat pemeriksaan, di mana usia Karen saat ini 6 tahun dengan tinggi badan 108 cm. Nah, yang terakhir, tentukan apakah tinggi badan Karen saat ini sesuai dengan mid parental height atau tinggi potensi genetiknya. Yaitu dari hasil pengisian kurva, maka didapatkan tinggi Karen itu mendekati hasil mid parental height, yang artinya bahwa dari segi genetik tinggi Karen ini masih dalam batas normal. Namun di sini saya tekankan bahwa untuk anak seusia Karen tingginya itu berada di bawah batas dari anak seusianya. Jadi, tetapi ibu tidak perlu khawatir. Jadi untuk masalah ini bisa diperbaiki dengan nutrisi yang adekuat yang dimana mengacu pada pedoman gizi seimbang. Antara lain yang pertama, ibu harus memberikan makanan pokok yang mana mengandung tinggi protein, yaitu kayak telur, ikan, yang dimana bisa diberikan pada Karen sendiri. Yang kedua, biasakan Karen untuk sarapan pagi. Yang ketiga, makan buah dan sayur-sayuran. Kemudian berikan Karen untuk air minum yang cukup, air putih yang cukup, dan juga aktivitas fisik. Jadi yang kelima itu harus rajin cuci tangan. Dan yang selanjutnya itu dimana Karen ini harus ajarkan untuk selalu bersyukur dan juga menikmati apa makanan yang dia santap. Baik dokter, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak dokter. Terima kasih Bu. Terima kasih dok. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan pubertas dengan skor Tanner. Penilaian skor Tanner bertujuan untuk mengetahui perkembangan pubertas pada anak laki-laki berdasarkan pada perkembangan alat genital dan pertumbuhan rambut pubis, sedangkan pada anak perempuan berdasarkan pada perkembangan payudara dan pertumbuhan rambut pubis yang akan ditunjukkan pada gambar berikut ini. Berikut ini merupakan skala perkembangan payudara pada wanita. Tahap 1, belum terdapat jaringan kelenjar payudara yang teraba. Tahap 2, terjadi pertumbuhan pada kuncup payudara yang teraba di bawah areola. Tahap ini merupakan tanda pubertas pertama pada wanita. Tahap ketiga, jaringan payudara teraba di luar areola, namun belum terdapat perkembangan pada areola. Tahap 4, areola terangkat di atas kontur payudara dan membentuk tampilan double scope. Tahap 5, telah terbentuk kontur payudara tunggal dan hiperpigmentasi areola disertai perkembangan papila dan tonjolan puting susu. Tahap 1, pertumbuhan rambut pubis pada wanita belum terlihat dengan jelas. Tahap 2, rambut pubis sedikit berpigmentasi, berbulu halus dan berada di atas media labia. Pada tahap 3, rambut pubis mulai menebal, berbentuk ikal dan meluas hingga ke mons pubis. Pada tahap 4, rambut pubis mengisi seluruh mons pubis, bertekstur kasar dan belum sampai medial paha. Tahap 5, rambut pubis telah menebal melampaui lipatan inguinal sampai ke medial paha. Sedangkan skala pertumbuhan alat genital pria pada tahap 1, rambut pubis belum terlihat dengan jelas. Volume testis kurang dari 4 ml atau panjangnya kurang dari 2,5 cm. Untuk mengukur testis, dapat digunakan alat orkidometer Prader. Tahap 2, rambut pubis sedikit berpigmentasi dan berbulu halus. Tahap ini merupakan tanda pubertas pertama pada pria. Tahap 3, rambut mulai menebal dan meluas hingga ke mons pubis. Volume testis berkurang sekitar 9,12 ml. Penis dan skrotum mulai membesar. Tahap 4, belum meluas ke medial paha. Testis berkurang 15-20 ml. Skrotum dan penis terus membesar. Kulit skrotum bertambah gelap. Pada tahap kelima, rambut pubis telah melampaui lipatan inguinal sampai ke medial paha. Ukuran testis lebih dari 20 ml. Pada tahap ini merupakan bentuk dan ukuran dewasa.
Pada anak laki-laki, awal pubertas akan ditandai dengan meningkatnya volume testis yang pada umumnya terjadi pada usia 9 tahun. Kemudian akan diikuti oleh pembesaran penis, di mana ukuran penis dewasa akan dicapai pada usia 16-17 tahun. Walaupun usia awitan anak sangatlah bervariasi, sebagian besar anak akan mengalami pubertas pada usia 8-13 tahun pada anak perempuan dan 9-14 tahun pada anak laki-laki. Apabila perkembangan pubertas dan ciri sekunder terjadi sebelum usia 8 tahun pada anak perempuan dan 9 tahun pada anak laki-laki, maka perkembangan pubertas tersebut dinyatakan tidak normal dan biasanya sering disebut dengan pubertas precox. Berikut ini merupakan contoh kasus. Seorang anak perempuan usia 6 tahun dibawa oleh ibunya ke tempat praktek dokter karena ibunya cemas dengan perkembangan pubertas anaknya yang sampai saat ini belum terlihat dengan jelas. Setelah dilakukan inspeksi pada pemeriksaan fisik, didapatkan kondisi perkembangan pubertas seperti ilustrasi gambar di bawah ini. Berdasarkan penilaian skor Tanner, gambar ini menunjukkan Tanner tahap 1, yaitu belum terlihat dengan jelas perkembangan payudara dan rambut pubis atau masih dalam tahap pubertas. Normalnya, tanda seks sekunder pada anak perempuan timbul setelah usia 8 tahun atau paling lambat 10 tahun. Sedangkan usia pasien pada kasus ini yaitu 6 tahun. Oleh karena itu, perkembangan pubertas pasien ini masih dalam batas normal. Baik Ibu, jadi berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan, skor untuk perkembangan payudara dan pertumbuhan rambut kemaluan Karen masih dalam tahap normal. Artinya, perkembangan payudara maupun rambut kemaluan Karen belum terlihat dengan jelas. Nah, biasanya ciri seks sekunder ini akan terlihat dengan jelas pada usia 8, paling lambat usia 10 tahun. Nah, jadi Ibu tidak perlu khawatir, tetap perhatikan saja perkembangan payudara dan pertumbuhan rambut kemaluan Karen. Apakah Ibu sudah mengerti? Ya, dokter. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada lagi, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih Ibu Karen. Terima kasih.